Mengejutkan, sejumlah spekulasi dan kabar muncul terkait meninggalnya pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Hal ini dibantah tegas oleh Korea Utara yang menyatakan klaim Kim Jong-un ternyata sehat walafiat. Lantas, manakah kebenaran yang sesungguhnya dan rahasia besar apa yang sejatinya disembunyikan? Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Dilaporkan oleh media di China dan Jepang bahwa diktator berusia 36 tahun itu telah meninggal. Sumber-sumber lain mengatakan dia berada di ranjang kematiannya dalam keadaan vegetatif atau disfungsi kronis otak yang membuat kehilangan kesadaran, di mana tanpa harapan resusitasi setelah operasi jantung yang gagal. Karena sifat rezim sangat rahasia di Korea Utara, klaim kematian Kim Jong-un sangat sulit untuk diverifikasi sebelum pengumuman resmi negara. Tetapi, Wakil Direktur Televisi Satelit HKS TV Hong Kong, Shijian Xingyu, mengatakan bahwa sumber yang sangat kuat telah memberitahunya bahwa Kim Jong-un sudah meninggal dunia. Sumber lebih lanjut melaporkan bahwa tim medis Cina telah dikirim ke ibu kota Korea Utara, Pyongyang. Seorang dokter di China yang diyakini sebagai bagian dari tim yang dikirim untuk merawat Kim Jong-un dilaporkan mengatakan penundaan dalam proses jantung yang sederhana telah membuat pemimpinnya sakit parah. Rincian spesifik lebih lanjut tidak diketahui. Laporan kematian Kim dikhawatirkan akan memicu kerusuhan sipil besar-besaran di Korea Utara yang diyakini sebagai negara bersenjata nuklir. Dilansir dari CNBC Indonesia, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un beberapa hari belakangan diisukan meninggal. Namun, pemerintah Korea Selatan membantah kabar tersebut. Posisi pemerintah kita tegas, ujar Moon Choo-in, penasihat kebijakan luar negeri utama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kepada CNN Internasional, dikutip Senin 27 bulan 4 2020. Kim Jong-un masih hidup dan sehat. Dia telah di daerah Wonsan sejak 13 April. Sejauh ini, tidak ada gerakan mencurigakan yang terdeteksi lanjutnya. Spekulasi Kim meninggal dunia muncul setelah yang bersangkutan tidak menghadiri acara perayaan ulang tahun sang ayah Kim Jong-2 dan kakek Kim Do-sung pada 15 April lalu, yang juga menjadi hari libur nasional di Korea Utara. Nyatanya, ketidakhadiran Kim dalam acara tersebut memiliki alasan tersendiri, tidak seperti yang banyak dirumorkan. Menurut sejumlah laporan, Kim itu sedang menerima perawatan medis setelah menjalani prosedur kardiovaskuler atau jantung. Namun, setelahnya, CNN melaporkan bahwa intelijen Amerika Serikat sedang memantau Kim dan mengatakan ia dalam bahaya besar setelah operasi. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat, pejabat AS lainnya mengatakan bahwa kondisi kesehatan sulit untuk dikonfirmasi. The Daily NK, situs web berbasis Seoul yang biasa mengumpulkan informasi dan informan di dalam Korea Utara, yang secara terpisah melaporkan bahwa Kim menjalani prosedur bedah kardiovaskuler dan sekarang mulai pulih. Mereka juga menuliskan jika kesehatan Kim memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Ini akibat kegiatan merokoknya yang kuat, obesitas, dan terlalu banyak bekerja. Mereka juga menambahkan, kini Kim berada di sebuah villa di daerah resort Gunung Kumgang, Yangsan, di pantai timur negeri itu. Namun, media itu juga mengatakan masih sulit untuk memverifikasi
laporan yang didapat dari seseorang di Korea Utara. Berita mengenai kesehatan pemimpin Korea Utara adalah salah satu rahasia negara yang paling dijaga ketat. Hal itu biasanya hanya diketahui segelintir orang di lingkaran dalam kepemimpinan. Korea Utara memang dikenal mengontrol ketat informasi apapun mengenai pemimpinnya. Ketidakhadirannya dalam media resmi pemerintah sering memicu spekulasi dan rumor tentang kesehatannya. Pada Sabtu 25 bulan 4 2020 kemarin, situs web berisi informasi tentang Korea Utara menerbitkan gambar satelit yang menurut para peneliti menunjukkan sebuah kereta yang mungkin milik Kim Jong-un. Kereta tersebut diparkir di sebuah stasiun kereta api di kompleks mewah Wonsan milik Kim yang terletak di pantai timur negara itu sejak 21 April lalu dan berangkat keluar dari daerah tersebut pada 23 April. Kehadiran kereta tersebut memang tidak membuktikan Kim sedang berada di kompleks Wonsan, tetapi memberikan bobot pada laporan bahwa ia tinggal di daerah itu. Menurut artikel yang diterbitkan oleh 38 North. 38 North sendiri adalah analisis tentang urusan Korea Utara dan merupakan proyek dari Henry L. Stimson Center, sebuah think tank berbasis di Washington DC. Kompleks Wonsan adalah fasilitas rekreasi dengan 9 wisma besar. Pusat rekreasi, sebuah bangunan besar yang dibangun setelah Kim berkuasa. Pelabuhan yang dilindungi, lapangan tembak, gedung rekreasi, dermaga tertutup, dan landasan pacu kecil dikonversi pada 2019 menjadi jalur menunggang kuda untuk menyalurkan hobi Kim. Daerah tepi pantai tersebut juga menjadi tempat Kim menghabiskan musim panas saat masa kanak-kanak. Hingga kini, ia sering bepergian dengan pesawat atau berkendara ke Wonsan. Selanjutnya, kabar kondisi kesehatan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un masih simpang siur. Beberapa waktu lalu, Kim dikabarkan kritis setelah menjalani operasi kardiovaskuler. Namun sepertinya Kim Jong-un masih hidup. Media pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan adanya surat dari Kim kepada Presiden Matamela Saikril Ramaphosa memberi selamat pada Hari Kemerdekaan Afrika Selatan. Surat tersebut bertanggal 27 April 2020. Dalam surat tersebut, Kim menyatakan kepastiannya bahwa persahabatan kedua negara akan terus berkembang selain merujuk kepada Hari Kemerdekaan Afrika Selatan. Namun menurut laporan CNN Internasional, belum ada cara untuk memverifikasi secara independen keaslian surat tersebut. Spekulasi kondisi kesehatan Kim muncul setelah ia tidak menghadiri acara perayaan ulang tahun sang ayah Kim Jong-il dan kakek Kim Do-sung pada 15 April lalu, yang juga menjadi hari libur nasional di Korea Utara. Nyatanya, ketidakhadiran Kim dalam acara tersebut memiliki alasan tersendiri, tidak seperti yang dibanyak rumorkan. Di Daily NK, situs web berbasis Seoul yang mengumpulkan informasi-informasi di Korea Utara, secara terpisah melaporkan bahwa Kim menjalani suatu prosedur, yaitu prosedur bedah kardiovaskuler, dan sekarang kesehatannya mulai membaik. Mereka juga sempat menuliskan, kesehatan Kim memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Inilah akibat kegiatan merokok yang cukup kuat, obesitas, dan terlalu banyak bekerja. Pihak Korea Selatan pun buka suara. Mo Chung-in, penasihat Presiden Korea Selatan, mengatakan Kim Jong-un masih hidup dan sehat. Dia telah di daerah Wonsan sejak 13 April. Sejauh ini tidak ada gerakan mencurigakan yang terdeteksi. Sebelumnya, CNN
juga melaporkan bahwa intelijen Amerika Serikat sedang memantau Kim dan mengatakan ia dalam bahaya besar. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat, pejabat AS lainnya mengatakan bahwa kondisi kesehatan Kim sulit dikonfirmasi. Namun laporan berbagai media tersebut juga mengatakan masih sulit untuk memverifikasi laporan-laporan yang beredar. Berita mengenai kesehatan pemimpin Korea Utara adalah salah satu rahasia negara yang paling dijaga ketat. Sementara itu, Cina dikabarkan sudah mengirim 50 dokter dan perawat untuk membantu pengobatan Kim Yun. Sebagaimana dikutip Reuters dari 3 sumber Minggu 26 bulan 4 2020. Tim terdiri dari beberapa dokter dan termasuk Menteri Departemen Internasional China. Namun dalam media briefing yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, China mengatakan tidak memiliki informasi apapun terkait Kim Jong-un. Hal ini ditegaskan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, saat ditanya oleh beberapa wartawan. Saya tidak tahu apa sumber Anda, dan saya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tegasnya, dalam kesempatan itu disampaikan dimuat di website resmi pemerintah www.fmprc.gov.cn. Cina dan Korea Utara adalah tetangga dekat dan kami akan bekerja sama untuk memajukan hubungan bilateral. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua ini gratis. Dan nantikan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih.